Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore Prof. Ali dan selamat sore teman-teman. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Determinant of Visual Analysis, Analytic Adoption in Organization, Knowledge Discovery through Content Analysis of Online Evaluation Review. Artikel ini ditulis oleh Muhammad Kamal Daradek dalam jurnal Information Technology and People tahun 2019. Background riset dilatar belakangi atas kebutuhan pengambilan keputusan berbasis data dan pertumbuhan volume data yang begitu pesat sehingga membutuhkan teknologi yang mampu mendapatkan pengetahuan dan wawasan dari kumpulan data yang kompleks dan besar. Analisis visual dipandang sebagai cara efektif mendukung keputusan khususnya di lingkungan bisnis yang sangat dinamis dan kompetitif. Analisis visual juga memiliki dampak positif terhadap kinerja dan manajemen organisasi ketika diselaraskan dengan inisiatif orientasi proses. Manfaat teknologi analisis visual telah divalidasi oleh beberapa studi empiris dan studi lapangan. Permasalahan penerimaan dan adopsi merupakan faktor yang penting. Memahami calon pengadopsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan juga sangat mempengaruhi keberhasilan adopsi teknologi analisis visual serta memitigasi penolakan terhadap platform analisis visual. Literatur yang ada terkait dengan adopsi teknologi telah memberikan banyak teori dan model berbeda yang telah dikembangkan untuk menjelaskan faktor-faktor penentu umum penerimaan pengguna dan adopsi teknologi baru. Namun, penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan analisis visual di tingkat organisasi masih terbatas. Sementara spesifikasi teknologi analisis visual berbeda dalam sifat konteks penggunaannya yang sangat fluktuatif serta sangat interaktif dan visual sehingga menimbulkan tantangan teknologi dan organisasi tertentu yang mewakili kendala signifikan dan penerapannya dalam organisasi. Motivasi riset adalah memperluas penelitian sebelumnya mengenai adopsi teknologi dengan mengembangkan kerangka adopsi yang selaras dengan sifat dan karakteristik teknologi analisis visual dan faktor-faktor terlibat untuk meningkatkan pemanfaatan dan nilai bisnis analisis visual dalam organisasi. Basis riset question yang diajukan yaitu faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu dalam adopsi analisis visual pada tingkat organisasi. Kemudian ide yang diusulkan yaitu mengembangkan kerangka kerja untuk adopsi analisis visual berdasarkan DOI dan TOE yang mensintesis faktor-faktor yang terkait dengan sifat dan karakteristik spesifik analisis visual. Literatur background yang digunakan yaitu yang pertama analisis visual. Thomas dan Cook tahun 2005 menyampaikan bahwa analisis visual adalah proses penerapan analitik yang difasilitasi oleh antarmuka visual yang interaktif. Keunggulan relatif dapat digambarkan sebagai sejauh mana alat analisis visual dianggap efektif dan memberikan lebih banyak manfaat dibandingkan praktek yang ada saat ini. Analisis visual memiliki spesifikasi antara lain memungkinkan pengguna untuk menggabungkan fleksibilitas, kreativitas, dan latar belakang pengetahuan mereka dengan kapasitas penyimpanan dan pemrosesan komputer saat ini yang sangat besar untuk mendukung manipulasi, penemuan, pemahaman ekosistem bisnis yang kompleks, mengeksplorasi model data untuk menemukan tren dan pola serta membuat keputusan yang tepat. Kemudian juga komponen analisis visual tersebut beroperasi dalam koordinasi melalui antarmuka yang ramai pengguna, memungkinkan putaran analisis yang berkesinambungan dan interaktif. Karakteristik analisis visual secara spesifik dapat dijelaskan dalam tabel 1. Selanjutnya yang kedua adalah Diffusion of Innovation atau DOI teori. Roger tahun 2003 menjelaskan bahwa tingkat adopsi dan penggunaan suatu teknologi dipengaruhi oleh 5 karakteristik teknologi, yaitu keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, kemampuan untuk dicoba, dan kemampuan untuk diamati. Sementara framework TOE atau Technology Organization Environment Tomatsky dan Fraser tahun 90 menyampaikan bahwa proses suatu organisasi dalam mengadopsi dan menerapkan inovasi teknologi dipengaruhi oleh 3 konteks,
Yang pertama adalah konteks teknologi itu sendiri, yang dua konteks organisasi, dan yang ketiga adalah konteks sosial. Kemudian penelitian ini menggunakan Online Evaluation Review, Moldambi dan SCAF tahun 2010 menyebutkan bahwa ulasan evaluasi online dapat digambarkan sebagai evaluasi yang ditulis oleh rekan sejawat yang memberikan informasi terperinci tentang kompetensi dan kegunaan yang diharapkan dari sebuah layanan atau produk tertentu. Evaluasi ini dibuat pengguna umumnya ditemukan di banyak portal seperti google.com, mungkin portal-portal pengecer seperti Amazon, produsen juga seperti Nike, kemudian juga ada web khusus evaluasi produk seperti Gartner.com. Selanjutnya, berdasarkan literatur background yang ada sebelumnya atau penelitian sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan evaluasi atau ulasan online dalam 3 kategori. Yang pertama terkait 3 kategori atau 3 konteks. Yang pertama yaitu konteks technological context, yang kedua organization context, yang ketiga environment context. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah qualitative content analysis approach, dan menggunakan content analysis terarah. Jadi pendekatan yang digunakan adalah qualitative content analysis approach dengan spesifikasi terarah atau directed. Kemudian mengacu pada Kipendorf tahun 2012. Data yang digunakan sebanyak 1.320 ulasan online dari Gartner.com pada 6 platform yang ada, yaitu TableScope, kemudian Microsoft Power BI, kemudian ClickView, Sense, SAP Analytics, dan TIBSCO Spotfire. Kerangka kerja atau langkah-langkah analisis yang dilakukan meliputi digambarkan dalam gambar 1. Kemudian temuan dari penelitian ini yaitu berdasarkan DOI dan framework TOE ditemukan 34 faktor yang masuk dalam 3 kategori penentu dalam adopsi analisis visual. Keputusan analisis adopsi terhadap teknologi analisis visual tunduk pada IC tertentu. Kemudian temuan penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa keunggulan relatif ini kompleksitas dan kompatibilitas suatu inovasi merupakan faktor kunci mempercepat laju adopsi. Gambaran mengenai jumlah 34 faktor yang terkelompokkan dalam 3 kategori ini ada di gambar 2. Selanjutnya, kontribusi dari penelitian ini yaitu bahwa penelitian ini telah berhasil memperluas penelitian sebelumnya mengenai adopsi analisis visual dengan memberikan kerangka teoritis yang menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi analisis visual dalam organisasi dari perspektif atau sudut pandang praktisi. Kemudian mengkonfirmasi nilai TOE dan DOI serta memperluas penelitian sebelumnya khususnya penerapan dan memahami isu yang muncul dalam adopsi visual analistik pada level organisasi. Kemudian memberikan wawasan kepada para manajer terkait kerangka kerja praktis untuk proses pengambilan keputusan adopsi analisis visual. Sebagai landasan, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai landasan untuk penelitian masa depan tentang adopsi analisis visual. Hal ini juga memberikan poin pengaruh yang dapat diuji dalam studi empiris di masa yang akan datang. Faktor organisasi ditemukan dalam penelitian ini merupakan faktor yang diduga yang bisa diacu sebagai prediktor utama yang mempengaruhi keputusan adopsi teknologi analisis visual. Limitasi dan ekstensi dari jurnal ini atau dari artikel ini, yaitu yang pertama adalah faktor utama yang mempengaruhi adopsi analisis visual dalam konteks penelitian ini itu hanya diperoleh dari ulasan evaluasi online yang ditulis oleh praktisi pada suatu situs web yaitu Gartner.com.
Hal ini memungkinkan bias hasil, ya, memungkinkan bias generalisasi. Artinya eh, karena belum melibatkan ulasan evaluasi dari pemilik bisnis atau dari sudut pandang di luar praktisi. Oleh karena itu, penelitian ke depan diharapkan dapat yang pertama adalah berhati-hati untuk menafsirkan hasil penelitian ini dan memeriksa kembali faktor-faktor ini dengan pengujian dalam konteks industri berbeda. Yang kedua, itu terkait analisis konten dalam proses analisis tekstual berbasis manusia yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan dua, yaitu analisis tekstual berbasis manusia dan menggunakan in vivo sebagai tool pembantu. Nah, namun memungkinkan terjadi bias karena ada faktor ambiguitas. Kemungkinan secara pribadi memunculkan ambiguitas sehingga memaknai kata dan mungkin saja menetapkan satu coding atau secara paksa karena terbentur waktu. Penelitian ke depan diharapkan nanti bisa mempertimbangkan penggunaan machine learning dalam menganalisis konten tag ulasan evaluasi online dan mengidentifikasi faktor-faktor relevan secara otomatis. Yang berikutnya, yang terakhir adalah penelitian ini mengeksplorasi secara sistematis faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi analisis visual oleh organisasi pengguna kerangka TOE. Namun masalah keandalan coding memungkinkan bias personal. Tadi saya sebutkan di depan, penelitian ke depan diharapkan dapat memperluas sampel supaya nanti bisa digeneralisir serta menggunakan ulasan online dari berbagai situs web, yaitu tadi di luar praktisi maksud saya. Bisa jadi situs web yang umum oleh pemilik atau konsumen secara umum. Demikian yang bisa saya sampaikan, mungkin waktunya lebih sedikit. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.